Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, astagfirullah. Kembali kami dari tim Raja Nusantara. Kali ini masih bersama Bapak Ustadz Supardi SAGMM, selaku Ustadz Raja Wali. Alhamdulillah masih bisa masih sehat Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Sehat. Melanjutkan masih untuk tafsir. Jadi kami akan berusaha untuk terus memberikan tafsir karena ini insya Allah bermanfaat Ustadz. Amin. Pada kesempatan kali ini tafsir yang akan disampaikan yaitu surat Al-Fatihah. Tafsirnya surat Al-Fatihah. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ustadz Raja Wali. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sejahtera buat kita semua. Kita mudah-mudahan dalam keberkahan, keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tafsir. Adapun surat pendek. Kemudian ini sebenarnya tafsir ini sudah dibahas oleh Mas Eka, namun kita ulang lagi karena menambahkan hasanah. Kemudian saya mengulangi metodologi tafsir kita ini adalah tafsir lafziyah, tafsir fenomenal, dan tafsir spirit. Jadi ada lafadznya, ada kondisionalnya, dan ada info dari spiritual. Nah, dalam kaitannya dengan Al-Fatihah ini kita coba membaca dengan langgam. Ada langgam Arab dan langgam Jawa nantinya. Karena sebenarnya langgam ini mau langgam apa aja, yang penting makhrajnya benar, kemudian tajwid benar dan tidak mengurangi dan tidak menambahi dari esensi huruf-hurufnya itu. Kita mulai ya Kang ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita langgamkan dengan langgam Jawa. Di langgam Jawa itu ada 3 patet, patet 6, patet songo, dan patet manyuro. Namun untuk Fatihah ini yang cocok itu patet manyuro Kang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini patet Jawa. Kemudian kita manain a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
apabila kita membaca Quran, maka hendaklah kita membaca ta'awud. Idza quri'atil Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda membaca Quran, maka hendaklah kamu membaca ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam hadis disebutkan Kulu amrin dibalin la yubda'ul bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik apabila tidak diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim maka putus barokahnya. Ini hadisnya. Kemudian apakah Fatihah ini termasuk di dalamnya bismillah atau tidak? Maka ada nanti yang memberi makna, ada Fatihah ini bukan bagian bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Fatihah, maka dia Fatihahnya bismillahnya siri. Nah, pelan. Ada juga yang tidak menggunakan bismillah karena ini bismillah ada di tempat ayat-ayat yang lain sebagai awal dari surat. Kemudian ada juga surat yang tanpa basmalah, itu surat At-Taubah. Baro'atun itu tidak punya basmalah. Namun ada di dalam ayat ada bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim jumlahnya sama dengan jumlahnya surat. Suratnya ada 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai, waladhdallin dan bukan jalannya orang yang tersesat. Amin. Semoga doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, Fatihah ini adalah satu surat yang utuh. Kemudian dibacanya berulang-ulang. Jadi setiap sholat kita membaca Fatihah. Nah, jadi 7 yang terulang-ulang. Dan Fatihah ini juga sebagai induk dari Quran. Jadi bahasanya Ummul Quran. Ummul Quran itu induknya Quran adalah Fatihah. Maka kalau nanti dirunut seluruh wahyu kitab itu induknya di Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil itu masuknya ke Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran ini semuanya induknya di Al-Fatihah, pembukaan. Kemudian dari Fatihah ini induknya di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari Bismillah itu induknya di Allah. Nah, Allah itu induknya di dhamir hu, jadi hu Allah. Nah, kemudian saudaraku bahwa Fatihah ini adalah merupakan ayat yang dibaca berulang-ulang dan isinya sangat luar biasa. Kemudian bagaimana kita memberikan Fatihah ini dalam konsepsi bukan lafdiyah, bukan aplikatif, namun kita menjadikan Fatihah ini sebagai benteng dalam diri. Dari benteng diri kita. Karena Quran ini adalah nur. Nah, kemudian nur itu dibutuhkan oleh diri kita, manusia. Maka Quran yang nur ini dimasukkan ke dalam diri dan insya Allah menjadi diri yang sehat. Kemudian kita awali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita penempatan diri kita itu di luar, jadi sebagai benteng. Bentengnya antara ujung rambut sampai ujung kaki. Kita membaca ta'awud itu sebagai membentengi diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Maka benteng diri kita adalah
ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tempatkan di kepala. Bagaimana hidup kita ini startnya dari berpikir, maka berpikirnya itu dia menggunakan awalun, kuluhum ajmaina, af'al, semua pekerjaan kita startnya dari berpikir, maka berpikir kita ini menggunakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, letaknya di kepala. Jadi kepala kita isinya adalah kalimah basmalah. Kemudian mulut kita ini kita tempatkan yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Supaya apa? Puji-puji kita terhadap Allah yang lewat mulut ini adalah puji syukur. Karena banyak orang yang kufur dibanding orang yang syukur. Padahal kita ini semua, kehidupan kita ini sudah penuh dengan nikmat, namun sering lupa mengucapkan nikmat itu dengan hamdalah. Nah, kehidupan kita ini, familiar kita, kalau ada orang kejedot itu masih alhamdulillah, kejedot baru kepalanya, yang lainnya aman. Nah, masih ada. Alhamdulillah masih punya hidung walaupun penciumannya nggak ada. Corona, untung masih ada hidungnya. Nah, itu jadi alhamdulillah gitu. Sumalhamdallah. Nah, itu mulut kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita praktekkan. Kemudian Ar-Rahman Rahim itu di dada. Dada kita ini harus kita isi dengan Rahman dan Rahim. Nah, jadi saudaraku semua, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita harus memiliki sifat Rahman dan Rahim. Karena Rahman dan Rahim itu bagian dari sifat awalnya dari Allah. Wallahu Rahman Rahim Malikul Qudus Salamu dan seterusnya. Nah, ini baru Rahman Rahim sampai di dada. Dada kita diisi dengan Rahman Rahim. Silahkan Kang untuk session selanjutnya karena kita pakai sampai Rahman Rahim dulu. Jadi selain makna umum Pak, ya ini makna aplikatif. Ini makna aplikatif karena tafsir spirit ini salah satu indikasinya atau salah satu fungsinya bisa diterapkan. Betul, diterapkan dalam kenyataan. Bukan dipahami, di idealisme, tapi ini aplikatif. Dan diterapkan dalam bentuk nyata, af'al gitu. Jadi bismillah untuk urusan berpikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, benteng dalam diri kita. Secara umum, bismillah dalam berpikir, bismillahirrahmanirrahim, hamdalah dalam bersyukur, berucap, Rahman Rahim di dada kita. Sampai di dada nanti. Silakan Kang. Jadi Al-Fatihah ini nanti akan melengkapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita baru sampai ke dada. Dilanjut sesi berikutnya. Ya, betul. Lanjut ke pindah berikutnya. Terima kasih, tetap tingkatkan yang benar soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.